Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibn Abdillah afdalus salati wa atammu taslim wa sahabatihi ajma'in al-ghurril mayamin wa azwajihi at-tahirat wa ali baitihi ridwanullahi anhum jami'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alu al-hazna sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka anta as-sami'ul 'alim. Ayyuhal ikhwah al-mubarakun wal akhawat al-fadilat, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'al li khairan mimma yadhunnun waghfir li bima la ya'lamun. Pertama-tama jazakumullah khairan kepada Ustaz kita Ustaz Mukran dan Ustaz Takbir, hafizahumullah wa ghafarallahu lahuma. Semoga Allah juga mengampuni beliau berdua yang saya merasakan sedikit berlebihan di dalam memberikan ta'arif dan perkenalan. Namun ini tentu adalah merupakan prasangka baik beliau berdua. Makanya kami cuma bisa berkata, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum aku dari apa yang mereka katakan tentang diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Waghfir li bima la ya'lamun, dan ampunkanlah dosa kami dari apa yang mereka tidak ketahui tentang diri kami. Saya secara pribadi sebenarnya teringat dengan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, idza tasaddara al-hadatsu fatahu ilmun katsir. Jika seseorang masih muda dan sudah terlalu berani untuk tampil, apalagi kalau sudah disejajarkan dengan manzilah dan kedudukan para ulama, fatahu ilmun katsir, maka akan hilang darinya ilmu yang banyak. Mengapa demikian? Karena yang seperti itu terkadang membuat seseorang menjadi gurur dan tertipu. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bisikan-bisikan yang seperti itu, dan secara jujur tanpa mujamalah dan basa-basi, wa aquluhu khalisan min qalbi, dan saya menyampaikannya dengan tulus bahwasanya kami bukanlah siapa-siapa, hanyalah merupakan yang membutuhkan rahmat dan ampunan dari Tuhannya, seorang penuntut ilmu yang masih amah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik insyaallah. Kalau saja Khalifah Umar radhiyallahu anhu ketika beliau telah diambang perpisahan dengan dunia ini untuk kembali kepada Allah, beliau khawatir dan berkata, laitani kafafan la li wa la alai. Aduhai, andaikan saya ini menjadi orang yang polos saja, tidak ada keutamaan tetapi juga tidak ada dosa. Beliau berharap meninggalkan dunia dalam keadaan tidak memikul dosa dan juga tidak memikul apa-apa, sebagaimana ketika baru dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini. Oleh karena ayyuhal ikhwah yang harus kami emban, sebagaimana kata Nabi, idza stansahaka fansahu, jika minta untuk memberi nasihat maka sampaikanlah, walaupun kami merasa bahwasanya kamilah yang lebih pantas untuk senantiasa mendapatkan nasihat. Ayyuhal ikhwah karim, barakallahu fikum. Sebagai muqaddimah,
sebagaimana yang diingatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Mukran, tentang keutamaan ilmu, saya sedikit menambahkan bahwasanya pada kesempatan yang mubarakah ini kita telah mengumpulkan 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama, keutamaan al-amal, apa yang kita lakukan yaitu menuntut ilmu, yang sudah dijelaskan tadi keutamaannya oleh beliau. Dan beliau ini adalah teman kami fis sarra'i wad dharra, dalam suka dan duka. Kata Umar radhiyallahu anhu ketika melihat 2 orang yang sangat kelihatan bersahabat, beliau bertanya, apakah kalian berdua benar-benar berteman dan bersahabat? Mereka berkata, benar ya Amirul Mukminin. Umar bertanya, apakah kalian sudah bepergian bersama-sama sampai kalian saling mengenal? Mereka mengatakan belum. Umar mengatakan, jika demikian belum sempurna persahabatan kalian. Jadi sahabat itu kalau sudah kita pernah bersama dengannya dan menguji kebersamaannya, terutama dalam safar dan perjalanan, apalagi kami berdua tanpa berlebih-lebihan, bisa kami katakan sempat terbuang di benua Afrika, tertatih-tatih, jatuh bangun, dan cukuplah itu menjadi kenangan manis bagi kami. Semoga bisa menjadi kenangan indah yang akan kami bernostalgia dengannya di dalam surga insyaallah bersama antum sekalian. Kemudian yang kedua, keutamaan tempat kita berada di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah. Oleh karenanya tidak lupa juga kami menyampaikan mewakili panitia yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya, jazakumullah khairan kepada pengurus masjid yang insyaallah akan menjadi manarah ilmu di Kota Makassar. Sebagaimana namanya Masjid Al-Abrar. Al-Abrar artinya orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Dan ini pemilihan nama yang muwaffaq, Masya Allah. Jadi kita berada di Masjid Al-Abrar untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya dia berada di jalan Alauddin. Ala artinya tinggi, ad-din artinya agama. Jadi Alauddin, li'ila'iddin, untuk mengangkat agama Allah. Semoga Masjid Al-Abrar ini menjadi salah satu di antara manarah. Karena saya melihat masjid ini Masya Allah ramai dan rutin dengan majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para asatidzah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, keutamaan waktu. Kita berada di bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang dijadikan oleh Allah, 4 bulan dari 12 bulan itu menjadi bulan yang dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatunya dan menyeleksi. Dan di antara waktu yang diseleksi oleh Allah yang dimuliakan dari waktu yang lain, yaitu bulan Muharram. Makanya jangan kita bertasya'um dengan bulan Muharram. At-tasya'um, bernasib sial dengan bulan Muharram. Kemarin di bulan Dzulhijjah banyak yang menikahkan anaknya. Tapi biasanya kalau masuk bulan Muharram, ya sudah tidak ada lagi yang menikahkan anaknya. Karena mereka bertasya'um dengan bulan Muharram. Mereka menganggap ia merupakan bulan sial. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bagi yang ingin melaksanakan hajatnya di bulan Muharram, lakukanlah. Jangan ragu dan berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ini doa yang dibaca ketika kita dihalangi oleh kabar-kabar sial, ya, tentang kesialan satu waktu misalnya, teruskan. Dan kita berkata, ya Allah, tidak ada kesialan melainkan kesialan yang Engkau takdirkan, dan tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang Engkau tetapkan, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Jadi 3 keutamaan ini ya ikhwah, mudah-mudahan dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada kesempatan yang mubarakah ini, judul kita mungkin Al-Labibu, orang yang cerdas,
dan antum semua termasuk di dalamnya sudah faham dengan isyarat. Al-labibu yafhamul isyarah. Dan ini bukan lagi rahasia umum, ayuhal ikhwah, dengan berbagai fenomena yang terjadi di bulan Muharram. Dan ini yang harus kita luruskan dan kewajiban ahlul ilm untuk menyampaikannya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, litastabina sabilul mujrimin, agar semakin nampak di hadapan kita jalan orang-orang mujrim, agar kita berhati-hati darinya. Sebagaimana perkataan orang Arab, araftu syarran laysa li syarrin walakin li tawaqqi. Saya mengenal keburukan bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tetapi untuk berhati-hati darinya. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang diberikan kekhususan oleh Rasulullah dan digelari dengan sahibu as-sir, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengetahui fitnah-fitnah yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan ini tentunya taufik dari Allah dan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan buah ketakwaan beliau. Sebagaimana firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa, kalian akan diberikan furqan. Kata para ulama, al-furqan di sini ada 3. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu yang Allah ajarkan kepada seseorang. Yang kedua adalah al-farasah atau firasat seorang mukmin, dan yang ketiga adalah al-karamah, karamatul auliya, karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair. Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Amma ana, adapun saya, kata Hudzaifah, kuntu as'aluhu 'anil syarr. Saya banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan, makhafata ayudrikani, karena saya khawatir untuk tertimpa keburukan tersebut. Apalagi ya ikhwal karim, kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnatu asyubuhati wasyahawat. Zaman alladhi yaj'alu fihi al-halima hayrana. Sampai orang-orang yang cerdas pun kebingungan menyikapi zaman yang seperti ini. Makanya inilah mungkin yang menjadi hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa meminta taufik dari Allah. Dalam qiyamul lail beliau sering membaca dalam doa istiftah beliau, dan saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, kepada ikhwah dan akhwat, untuk mengamalkan doa ini. Ketika kita qiyam tahajud, witir di malam hari, kita membaca doa istiftah yang khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh kita membaca doa-doa istiftah yang lain, seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Begitu pula Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Begitu pula subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Semuanya boleh dibaca, tetapi ada doa istiftah yang paling sering dibaca oleh Nabi dalam qiyam. Dan coba lihat beliau baca dalam qiyam, karena qiyam ini salah satu di antara amalan ibadah yang bisa kemudian seseorang itu diberikan oleh Allah keteguhan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata berat pada 2 tempat, dalam surah Al-Muzammil dan dalam surah Al-Insan. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, perintah untuk qiyamul lail, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Jadi wahyu itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam urusan agama ini tidak ada masalah yang remeh. Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang dengan beberapa pertanyaan, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Orang ini mengatakan, ya Imam, ini masalah yang sepele. Beliau mengatakan tidak ada dalam agama ini masalah yang sepele, karena Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Dan ini diperintahkan
untuk dibaca dalam qiyamul lail. Dalam surah Al-Insan, inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kata thaqila yang kedua, Allah menggambarkan tentang keadaan hari kiamat yang sangat berat. Dan barang siapa yang ingin diringankan bebannya di hari kiamat, maka hendaknya ia meringankan bebannya di dunia dengan memperbanyak qiyam dan salat dan tadarru' kepada Allah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istiftah, Allahumma rabb Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allahumma rabb Jibrail. Kita bertawassul dengan menyebut nama Tuhannya Jibril, wa Mikail dan Israfil. Dan ketiga malaikat ini adalah kelompok malaikat yang ditugaskan untuk menghidupkan. Jibril membawa wahyu, dan dengan wahyu kita hidup. Andaikan bukan wahyu dari Allah, kita bangkai yang berjalan di permukaan bumi ini. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyayna. Jadi kita dianggap mayit, bangkai, tapi dihidupkan oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Allah menyebut Al-Quran sebagai ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayolah ikhwah al-karim, Jibril yang membawa wahyu, yang menghidupkan hati-hati kita. Kemudian Mikail yang bertugas untuk mengatur hujan. Kita sekarang ini, dan semoga Allah menurunkan hujan kepada kita insyaallah, merasakan kekeringan, kebakaran dan asap di mana-mana. Mereka berharap agar diturunkan hujan. Ya, kita minta kepada Allah, Tuhannya malaikat Mikail, yang dengan hujan itu menumbuhkan dan menghidupkan bumi yang mati. Dan yang ketiga Israfil, malaikat yang meniup sangkakala, yang menghidupkan kita dari kubur-kubur kita nanti di hari kiamat. Karena kita meminta dari Allah kehidupan, yaitu nur dan cahaya. Rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang menjadi pemutus perkara di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Dan perselisihan semakin terkuak, terutama dengan semakin mudahnya berita sampai kepada kita di era keterbukaan seperti sekarang ini. Yang baik dan yang buruk dalam hitungan detik, bahkan kurang dari itu, masuk ke kantong-kantong kita lewat handphone kita. Kita sudah melupakan firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jika telah datang berita kepadamu, maka tabayyun dulu. Itu sudah hampir kita lupakan. Begitu cepat kita menerima, bahkan sebelum terjadi biasa kabarnya sudah sampai. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita berada di zaman fitnah. Kita meminta taufik dari Allah agar kita kemudian diberikan petunjuk. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka latahdi, sesungguhnya engkaulah yang memberikan engkau inginkan dari hamba-hambamu ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Ayo liqala karim, barakallahu fikum. Jadi Hudzaifah ibn Yaman seperti itu, banyak bertanya kepada Nabi tentang keburukan, makhafata ayyudrikani. Kata beliau, saya takut keburukan itu menimpaku. Sama dengan topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini ada derayan air mata buaya. Ya, pertama kita akan berbicara dulu tentang air mata. Air mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari mata kita, makanya disebut air mata. Dan jenisnya bermacam-macam. Ada air mata karena sedih, ada air mata karena bahagia, ada air mata buaya. Jadi ada air mata karena sedih, sebagaimana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Dan ingat, semua putra Nabi meninggal dunia ketika beliau masih kecil, ketika semua putranya masih kecil. Makanya ketika Ibrahim meninggal dunia,
orang-orang kafir mengejek Rasulullah dan mengatakan Muhammad abtar. Muhammad sudah terputus keturunannya, tidak ada lagi yang melanjutkan dakwahnya. Dan Allah menurunkan bantahan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka inna mubghidaka. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu wahai Muhammad huwal abtar, dialah yang terputus rahmat dari Allah, bahkan terputus nasabnya. Saking atau walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab itu sangat terkenal, tidak ada yang berbangga jika nasabnya disandarkan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang mengaku termasuk keluarga beliau. Ya. Banyak yang mengaku termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita menyebut nama beliau kecuali kita berselawat kepadanya. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat namamu wahai Muhammad. Tidaklah disebut nama Allah melainkan digandengkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menangis ketika putranya meninggal, ketika pamannya juga meninggal. Ini air mata kesedihan. Dan itu boleh. Tidak mengapa kita menangis karena sedih. Makanya ketika sahabat melihat Rasulullah berderaian air mata, mereka heran. Ya, dan ini menunjukkan Rasulullah manusia biasa. Beliau bahagia, beliau juga bersedih, beliau juga terluka dalam perang, beliau juga sakit. Dan akhirnya beliau juga meninggal dunia. Dan itulah tabiat manusia. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Beliau kemudian menangis, sedih dengan kematian putranya Ibrahim. Beliau kemudian berkata, innal uyuna la tadma', sesungguhnya mata itu menangis. Wa innal quluba la tahzan, dan sesungguhnya hati itu bersedih. Wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim adalah sesuatu yang sangat menjadikan. Dan ini disebut dengan air mata rahmah, termasuk di antara satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini. Salah seorang salaf ketika anaknya menangis, ketika anaknya meninggal, dia ketawa. Nabi menangis. Ya, kalau tidak salah Sufyan rahimahullah, ketika anaknya meninggal, ya beliau menangis. Ketika ditanya mengapa Anda menangis? Ya, kalau ini terjadi di zaman sekarang langsung divonis majnun. Ini pasti orang setengah waras. Masa anaknya meninggal dia tertawa. Namun coba lihat orang yang hatinya bergantung dengan akhirat. Ketika ditanya dia mengatakan, karena saya tahu bahwasanya anak saya ini akan menjadi syafaat untuk saya di hari kiamat dan penggugur dosa-dosa. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hadis dari Nabi, haditsun qudsi, ketika malaikat mencabut nyawa seorang hamba, ia melaporkan kepada Allah. Allah bertanya, hal qabatta ibna abdi fulan, apakah engkau telah mencabut nyawa anak hambaku fulan? Dia mengatakan, benar ya Allah, kami sudah melaksanakan tugas. Allah bertanya lagi, hal qabatta thamarata fuadi, apakah engkau sudah mencabut nyawa kekasihnya, buah hatinya? Dia mengatakan, benar ya Allah, kami sudah melaksanakan tugas. Allah bertanya lagi, madza yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku itu? Dan inilah sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin ketika ia tertimpa musibah apapun. Kata malaikat, istarja' hamadaka wastarja', dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamd. Bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah mahligai di dalam surga dan beri nama rumah itu rumah pujian. Jadi kalau sudah disiapkan oleh Allah, berarti akan ditempati orang itu nanti di hari kiamat, kalau ia bersabar. Nah, inilah yang difahami oleh sang alim ini sehingga ia bahagia dengan kematian anaknya. Nah, di sini muncul pertanyaan, orang ini bahagia dengan kematian anaknya karena tahu pahala yang disiapkan oleh Allah. Tapi Nabi menangis. Apakah imannya lebih tinggi dari imannya Rasulullah? Tentu jawabannya kita sepakat, ya tidak. Tidak mungkin ada yang mengalahkan keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah dan keyakinan kita. Ayolah karim barakallahu fikum. Akhirnya
Ini kemudian diberi taujih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ketika putra Rasulullah Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Beliau telah mengumpulkan dua sifat, sifatul rahmah war ridha. Sifat rahmat, kasihan di dalam hati, itulah yang menjadi sebab beliau menangis. Tapi beliau ridha dengan takdir Allah. Andaikan beliau menangis, atau andaikan menangis ditambah dengan teriakan-teriakan, kemudian pukulan ke tubuh, atau merobek-robek saku, atau membanting meja, ya, nah ini yang tercela, ini yang dilaknat oleh Allah. Sebagaimana hadis-hadisnya akan kita sebutkan nanti, ya, ancaman bagi orang-orang yang meratapi musibah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhal ikhwah, dengan dalil beliau berkata, Inna al-quluba la tahzan, sesungguhnya hati ini bersedih, wa innal uyuna la tadma', dan sesungguhnya mata ini menangis, wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya pisahan dengan wahai Ibrahim adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Tuhan kami. Jadi yang penting jaga mulut. Beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Adapun sang alim tadi yang tertawa pada saat itu, ya, pada saat itu dia cuma dominan sifatu ar-ridha war raja, ya, tetapi dikalahkan sifat ar-rahmah yang ada pada dirinya. Kenapa? Baik, fadhal. Idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah mengatakan jika dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, Allah akan melapangkan insyaallah buat antum rezekinya, jodohnya. Pas semangat yang di belakang langsung maju. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, jadi ini jenis air mata yang pertama. Air mata sedih. Dan kata sebagian ulama, air mata kesedihan itu sedikit agak hangat. Ya, makanya kalau antum menangis karena sedih, coba pegang-pegang sedikit. Itu terasa kehangatannya. Yang kedua, air mata bahagia agak dingin. Ya, ada Ustaz Syaibani di sini. Ya, beliau secara ilmiah bisa menjelaskan itu. Baik, ada air mata bahagia. Misalnya lamarannya diterima, bahagia. Setelah bertahun-tahun menjomblo, akhirnya dia bahagia bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian dia menangis. Atau ia bahagia karena misalnya dia mendapatkan nikmat, ya, apa yang ia idam-idamkan misalnya terwujudkan, dan seterusnya. Atau anaknya lahir, ya. Baik. Atau misalnya bagi akhwat, suaminya mendapatkan nikmat, dia menangis, air mata apa itu? Bahagia. Ya, di Nigeria kata teman saya, ya, kalau ada akhwat yang suaminya menikah lagi, dia bahagia. Saya bahagia. Di Nigeria, kalau ada suaminya menikah lagi, dia bahagia karena dia tahu bahwasanya itu meringankan bebannya di hari kiamat. Karena dia tahu dia sebagai istri punya kewajiban untuk melayani suaminya, dan kalau sudah berbagi seperti itu ringan sebagian kewajibannya, sehingga nanti di hari kiamat tidak terlalu dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, ini bukan tendensius, ini al-haqqu yuqal, kebenaran harus disampaikan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, air mata buaya. Air mata buaya, air mata kemunafikan. Air mata kemunafikan. Dan buaya adalah simbol hewan yang disematkan kepada perangai yang buruk. Buaya darat, berarti lelaki hidung belang. Kemudian air mata buaya berarti air mata yang tidak tulus. Sebagaimana kata syair Arab,
laisa an-naihatu ats-tsaqla ka an-naihatil mustajarah. Laisat an-naihatu ats-tsaqla, tidak sama antara air mata karena kesedihan ka an-naihatil mustajarah, dengan kesedihan dan air mata yang disewa. Jadi kalau kita mengenal ada rental mobil, ada juga air mata yang dirental. Dan ini adat hadara kebiasaan sebagian orang-orang Jepang. Saya tidak tahu di tempat-tempat yang lain. Saya dapatkan informasi dari sebagian ahli yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya ketika ada orang kaya sakit keras, dia sudah sengaja menyewa wanita-wanita dan dipesan, kalau saya meninggal nanti tangisi saya. Hendaknya engkau meraung-raung di atas jenazah saya. Ya. Jadi dia sudah ujub, sudah riak sebelum meninggal. Jadi ada orang yang sudah riak sebelum meninggal. Jadi maksudnya kalau saya meninggal nanti, ya tangisi saya. Inilah tangisan yang disewa. Agar kemudian keluarganya dianggap wah orang-orang kehilangan dengan kematiannya. Jadi ini disebut dengan an-naihah al-mustajarah, air mata buaya. Tapi kita tidak membahas kematian di sini ya. Jadi ayyuhal ikhwal karim, barakallahu fikum, bukan air mata yang tulus. Bukan air mata yang ikhlas, tapi ia adalah air mata yang diperas. Dia adalah air mata yang dibuat-buat, seperti yang terkadang tampil di sinetron-sinetron dan di film-film yang bahkan sengaja diberikan zat tertentu agar ia menangis. Ini semuanya adalah air mata buaya. Jadi sudah selesai jawabannya, saya kembalikan ke pertama. Baik. Ayolah kalau karim, barakallahu fikum. Kita akan sedikit kerucutkan lagi apa yang dimaksud dengan air mata buaya. Tadi saya sudah katakan al-labibu yafhamul isyarah. Orang yang cerdas faham isyarat. Apalagi antum ini adalah, saya tidak katakan korban era keterbukaan. Ya. Antum semua sudah ya banyak, bahkan sekarang ini aneh kalau ada yang tidak pakai WhatsApp dan Facebook. Dulu yang pakai handphone itu ya baru 1-2 orang. Ya. Sehingga dia dianggap istimewa. Sekarang ini justru yang tidak pakai itu dianggap aneh. Kan begitu? Ya. Bahkan kalau ada ikhwah, ada WhatsApp tak? Atau ada pin BB tak? Dia mengatakan, tidak ada. Ayo ketinggalan sekali ki bro. Ya, biasa bilang seperti itu. Sampai di kalangan ikhwah. Ya bahkan ada yang sengaja dibelikan handphone, bikin WhatsApp supaya kita bisa menyambung tali silaturahim di antara kita. Ya, makanya yang seperti ini juga ibarat pedang bermata dua, ya, bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Ayyuhal ikhwal karim, barakallahu fikum. Kaitannya dengan bulan Muharram, ayyuhal ikhwah, bulan yang seperti ini terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat, sangat agung dalam sejarah Islam yang harus diluruskan karena bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk, terutama mengancam persatuan kaum muslimin. Bisa menimbulkan hasad dan kedengkian dalam hati-hati kaum muslimin. Jadi ini harus diluruskan. Karena ada sebagian kaum yang tidak senang melihat persatuan kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan pekerjaan syaitan, jin dan manusia. Mereka tahu bahwasanya persatuan itu adalah kekuatan bagi kaum muslimin. Ketika musuh-musuh Allah semakin bersatu untuk menyerang kaum muslimin, justru kita semakin berpecah belah. Wa'iyadzubillah. Yang kami maksudkan ya ikhwal akarim, peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari-hari yang seperti ini, puncaknya pada hari ke-9 dan hari ke-10 Muharram, adalah tragedi terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ini akan kita bahas secara khusus pada kesempatan yang mubarakah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami qaulan sadida, perkataan yang benar yang bersumber dari fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan insyaallah, yang merupakan rujukan yang bersandar kepada para ulama yang kita fiqah
percaya dengan keilmuan dan kewaraan serta ketakwaan mereka, insyaallah. Ayo ikhwah, kita tahu bahwasanya cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Dan ia termasuk di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini poin yang pertama yang ingin kita sampaikan. Bahwasanya kita menegaskan bahwasanya kita cinta kepada ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada keluarga ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang tidak cinta kepada mereka atau membenci mereka, berarti ia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ia membenci Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah adalah merupakan Khalilullah, kekasih Allah seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pujian dan firman-Nya kepada istri-istri beliau, dan istri-istri Nabi termasuk ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, orang-orang yang beriman. Jadi kita cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah, dan kita cinta kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ummahatul mu'minin, ibunda kita tercinta, seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Oleh karenanya ketika kita menyebutkan nama-nama mereka, kita mengucapkan radhiyallahu anha. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tegas mengatakan, barang siapa yang sedikit saja menghina Aisyah radhiyallahu anha, maka ia kafir. Mengapa demikian? Karena ia kafir terhadap Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membela Aisyah di dalam Al-Quran. Dalam peristiwa yang masyhur haditsatul ifk, ketika orang-orang munafik menyebarkan berita dusta dan meragukan kesucian Aisyah radhiyallahu anha, dan Madinah pada waktu itu dalam kondisi dan keadaan yang genting, sampai hampir terjadi pertempuran antara Al-Aus dan Al-Khazraj, sebagaimana dalam kisah yang masyhur ketika Nabi mengumpulkan mereka di dalam masjid. Pada waktu itu wahyu belum turun menjelaskan hakikat dari peristiwa tersebut. Di antara sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, sebut saja siapa namanya, kami memenggal lehernya. Ya, padahal sahabat ini sebenarnya mengisyaratkan kepada seseorang yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'sul Munafiqin, yang menjadi gembong dan yang bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut, sebagaimana firman Allah, walladzi tawalla kibrahu, yang memikul dosanya yang paling besar, lahu adzabun azim, dia mendapatkan azab yang pedih. Makanya ketika telah turun ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha, sahabat yang ikut termakan berita dusta itu seperti Mistah, seperti Hasan, seperti Hamanah bintu Jahash, semuanya ini dicambuk dengan 80 kali cambukan untuk membersihkan mereka di dunia. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik tidak dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dosanya berlipat ganda di hari kemudian. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Aisyah yakin pada waktu itu. Turunlah surah An-Nur ayat yang ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita dusta. Jadi berita dusta itu artinya al-ifk. Usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum, itu disebarkan oleh beberapa orang di antara kalian. Jangan kalian mengira itu adalah sesuatu yang buruk. Dan ini kaidah ayol ikhwah. Jadikan ayat ini kaidah dalam hidup antum. Dan ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kita ambil pelajaran dari ayat itu keumumannya dan bukan kekhususan sebabnya. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum.
Sesuatu yang menimpa kita yang buruk, boleh jadi ada kebaikan di balik itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi, dan setiap di antara mereka akan memikul dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Jadi dari sinilah Al-Imam Syafi'i mengatakan siapa yang meragukan Aisyah berarti ia meragukan ayat ini. Ia meragukan ayat ini. Dan ragu dengan Al-Quran, kita telah tahu hukumnya seperti apa ya ikhwal akarim. Barakallahu fikum. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu yang baru masih Islam bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nas ilai?" Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Beliau mengatakan Aisyah. Sebenarnya Amr ini menunggu disebut namanya. Akhirnya dia bertanya lagi, minar rijal, dari kaum lelaki ya Rasulullah. Amr ini menunggu disebut namanya Amr, anta ya Amr. Tapi beliau mengatakan Abuha, bapaknya Abu Bakar. Baik, Amr mengatakan mungkin yang ketiga. Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab Umar. Baik, yang keempat mungkin. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman. Siapa lagi ya Rasul? Ali, dan seterusnya. Disebutkan. Sampai yang ke-13 belum disebut namanya, akhirnya dia diam. Dan beliau langsung mengatakan, saya yang ke-13. Tidak usah lagi tanya siapa berikutnya. Pasti saya. Itulah persangka baiknya para sahabat radhiyallahu anhu. Dan mereka semua dijamin masuk surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya dijanji masuk ke dalam surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun afdaliyah, keutamaan mereka tentunya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Dan ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul, dan mereka tempatnya di dalam surga dengan keutamaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ya. Dan ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Hafsah binti Umar. Ya, dan kedua tokoh ini radhiyallahu anhuma yang menjadi bulan-bulanan sebagian kaum, bahkan pembesar mereka menjadikannya termasuk di antara zikir pagi dan petangnya, bertakarrub kepada Allah dengan berzikir, di mana dalam zikir itu menyebutkan laknat kepada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan putri keduanya yaitu Aisyah dan Hafsah. Mereka mengatakan seperti ini, Allahumma la'an sanamai Quraisy wa bintaihima wa jibtaihima. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksudkan Abu Bakar dan Umar. Wa bintaihima, dan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat pernah menceraikan Hafsah binti Umar radhiyallahu an, turun wahyu dari Allah. Kemudian Allah menyebutkan keutamaannya, innaha sawwamah qawwamah. Dia adalah wanita yang banyak melakukan siam, puasa, dan banyak melakukan qiyam. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Begitu pula istri-istri Nabi yang lain. Kesimpulannya wa ummahatuhu, ya, wa azwajuhu ummahatuhu. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, ummahatul mukminin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, kita semakin khusus ini mengkhususkan ke ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan firman Allah, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Pujian kepada istri-istri Nabi. Allah mengatakan, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi,
Lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian ini tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Allahu akbar. Pujian langsung dari Allah. Kalian ini tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Kemudian kata Allah, ini taqaytunna fala takhda'na bil qaul. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hunna minal muttaqiyat, dan mereka adalah istri-istri Nabi yang bertakwa kepada Allah, ya dengan dalil ayat sebelumnya ketika mereka sempat meminta tambahan nafkah kepada Nabi, manusiawi sebagaimana istri-istri antum biasa meminta untuk ditambahkan nafkah untuk mereka, manusiawi. Istri-istri Nabi juga seperti itu, namun turun teguran dari Allah, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi Nabi mendatangi rumah mereka satu demi satu. Dimulai dari Aisyah, Hafsah dan seterusnya, diberikan pilihan. Kalau kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, saya ceraikan baik-baik, saya kasih apa yang kalian inginkan. Tapi jika kalian memilih Allah dan Rasulnya, maka saya tidak ceraikan kalian, tetapi bersabarlah dengan kondisi dan keadaan hidup kita. Tapi tidak usah antum sampaikan seperti itu pada istri antum. Dek, sini kita dulu. Saya berikan dua pilihan, tidak usah ya. Paling pilihan itu dikembalikan ke antum. Nah, baik. Dan Nabi sempat berkata kepada Aisyah, jangan beri jawaban wahai Aisyah sebelum engkau memberi atau meminta pandangan kedua orang tuamu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, saya tidak menunggu sampai saya meminta pendapat kedua orang tuaku. Sekarang saja Rasulullah, saya lebih memilih untuk hidup bersama dengan Anda. Makanya mereka semua, istri-istrinya juga berkata seperti itu. Istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Baik. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Kemudian kata Allah, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian ar-rijs, kotoran. Wahai ahlal bait. Jadi ayat ini yang dimaksudkan adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathhira. Dan mensucikan kalian, membersihkan kalian. Makanya coba lihat ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan apa Allah membersihkan dan mensucikan mereka, yang mana Nabi diutus untuk mensucikan jiwa manusia. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di rumah-rumah kalian, dan al-hikmah, hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua hal ini jadikan sebagai perabot utama di rumah tangga kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma memenuhi rumah kita dengan seruling-seruling syaitan yang mengundang syaitan dan jin dan mengusir para malaikat. Wala'udzubillah. Jadi, ayolah ikhwah, ayat ini turun untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, beliau juga memasukkan keluarga-keluarga beliau yang lain, terutama putri dan cucu-cucu beliau. Begitu pula menantu beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini tentu semakin melengkapi penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Karena tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap dengan hawa nafsu dan akal beliau semata, melainkan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu beliau sementara berselimutkan sebuah kain yang berwarna hitam dan memanggil Al-Hasan, kemudian memasukkannya ke dalam kain itu. Begitu pula datang Al-Husain, dimasukkan ke dalam kain itu. Kemudian beliau juga memasukkan Fatimah radhiyallahu anha, dan yang terakhir Ali. Kemudian beliau membaca firman Allah, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait. Jadi beliau memasukkan mereka ke dalam kain tersebut
dan untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya mereka adalah kekasih dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian menyebutkan keutamaan mereka karena beliau tahu bahwasanya akan datang satu zaman di mana keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahu itu. Bahkan pernah suatu ketika beliau menggendong Al-Husain dan beliau berlinang air mata. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis?" Beliau mengatakan, "Sesungguhnya anakku ini," yang beliau maksudkan adalah cucunya, "akan dibunuh oleh sebahagian manusia." Dan ini termasuk di antara apa? Tanabbu'at atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Ya, termasuk apa yang terjadi di akhir zaman sekarang ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Al-malahim al-kubra di akhir zaman. Terutama yang terjadi di bumi Suria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa innal imana hina taqa'u al-fitan fi Syam." Sesungguhnya keimanan itu akan datang setelah terjadi fitnah di bumi Syam. Nabi menyebutkan seperti itu. Dan salah satu di antara hikmahnya Allah ingin membersihkan bumi Syam. Sebagaimana dalam hadis yang lain beliau bersabda, "La khaira fikum idza fasada ahlus Syam." Tidak ada kebaikan pada diri kalian jika penduduk Syam itu rusak. Makanya insya Allah akan dibersihkan dari tangan-tangan kotor yang berada di negeri Syam dan digantikan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. La yakhafuna fillahi laumata laim. Sebagaimana kata Nabi, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wahum bi ardis Syam." Akan senantiasa ada dari umatku yang berjuang membela kebenaran, mereka tidak mundur sedikit pun dengan rintangan yang menghadang mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan dari Allah, dan mereka berada di bumi Syam. Malaikat membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Muawiyah hendak tinggal di satu tempat selain Madinah, Nabi mengatakan, "Alika bisyam." Pergilah ke negeri Syam, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Baik. Jadi ya ikhwal karim barakallahu fikum, apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Husain dan kepada Al-Hasan. Kita tahu ketika Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah ini adalah putri dari Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah adalah merupakan putri dari Khadijah. Wahia min ashbahin nasi bir Rasul, termasuk di antara wanita yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Begitu pula Al-Hasan dan Al-Husain mirip wajahnya dengan Rasulullah. Makanya ketika Abdullah bin Abbas didatangi oleh seorang lelaki, ya dari tabi'in, dia datang dan mengatakan, "Ya Ibn Abbas, saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah." Ibn Abbas bertanya, "Coba sampaikan kepadaku ciri-ciri orang yang engkau lihat, yang engkau anggap Rasulullah dalam mimpimu." Ya, karena ulama kita mengatakan barang siapa yang mengaku mimpi berjumpa dengan Nabi, ya, maka harus disesuaikan dengan ciri-cirinya Rasulullah secara fisik. Kalau ada yang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Nabi kulitnya hitam, pertama, bukan. Apalagi kalau dia mengatakan rambutnya keriting misalnya, atau pendek orangnya, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ibnu Abbas bertanya, "Coba sampaikan kepada aku ciri-cirinya," masuklah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Orang ini melihat Hasan dan mengatakan, "Mirip anak ini." Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, "Faqat ra'ait." Jika demikian engkau telah melihat Rasulullah dalam mimpimu. Dan kata Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh ia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Karena boleh jadi ada yang datang cuma mengatakan saya ini Muhammad, ya. Jadi maksudnya syaitan tidak bisa benar-benar mirip dengan Nabi. Berarti kalau yang datang dalam mimpi benar-benar mirip Rasulullah, berarti memang itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Fatimah radhiyallahu anha putri dari Khadijah. Kita mulai dulu dari ibunya, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan beliau ini termasuk di antara sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Termasuk di antara pemimpin wanita-wanita yang beriman di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan sayyidatu ahlil jannati arba'. Ada 4 pemimpin wanita-wanita salihah di dalam surga. Ya, di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid yang subhanallah dapat salam langsung dari Allah. Ya, kita saja kalau mendapatkan salam, ada salamnya Ustadz ini, masya Allah hati kita berbunga-bunga. Ada salamnya dari Pak ini. Ya, misalnya dia punya anak akhwat. Apa nih, saya selalu mengangkat contoh-contoh itu karena antum semangat kalau. Ya. Ada salamnya Bapak ini, beliau bilang jalan-jalan ke rumah. Pasti bahagianya bukan main. Lalu bagaimana jika yang mengirimkan salam adalah Allah, pencipta langit dan bumi? Subhanallah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bahkan penghuni surga, kenikmatan yang mereka rasakan adalah Allah menjumpai mereka dan memberi salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Subhanallah. Jadi Jibril membawa salam. Wahai Muhammad, pada saat itu Khadijah sementara membawa makanan untuk dihidangkan kepada Nabi. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu Khadijah bawa makanan, sampaikan salamnya Allah dan salamku juga kepadanya. Ya. Wabashirha, dan beri kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga. La nasaba fiha wala sakhab. Tidak ada lagi keletihan di dalamnya, karena di dunia ini ia letih melayanimu wahai Muhammad. Sebuah rumah yang tidak ada lagi kegaduhan di dalamnya, karena di dunia ini ia menjadikan rumahnya tempat tinggalmu wahai Muhammad. Allahu Akbar. Dan dari rahimnya lah keluar keluar Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan Fatimah ini, ayyuhal ikhwah al-karim, termasuk di antara 4 penghulu para wanita salehah di dalam surga. Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad. Ya, dan subhanallah, coba bayangkan ayyuhal ikhwah, Aisyah sendiri yang menyampaikan ini kepada Fatimah. Jadi Aisyah sepeninggalnya Rasulullah, beliau mengatakan, ya Fatimah, maukah engkau mendengarkan kabar gembira yang saya dengarkan dari Nabi untukmu? Ya, andaikan sebagaimana sebagian orang yang mengatakan Aisyah ini benci kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kabar-kabar gembira yang seperti ini tidak disampaikan oleh Aisyah. Dia mengatakan, ya Fatimah, Rasulullah menyampaikan kepadaku bahasanya engkau salah satu di antara wanita, pemimpin para wanita di dalam surga. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah Az-Zahra. Dan beliau ini dilamar oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pada waktu itu datang malu-malu, dan Ali itu salah satu di antara sifatnya sangat pemalu, tetapi pemberani. Ya, pada tempatnya. Pemalu pada tempatnya. Ya. Jangan kita pengecut yang semestinya kita berani, ya. Kemudian malu yang bukan pada tempatnya. Malu adalah kebaikan, tapi jika menempatkan pada bukan tempatnya akan menjadi sesuatu yang tercela. Baik. Ali datang dan Nabi melihat gelagatnya. Beliau mengatakan, kayaknya kau ingin melamar Fatimah ya Ali. Dan sebaik-baik mertua yang faham isyarat. Dan sebaik-baik calon menantu adalah yang faham isyarat dari calon mertua bahwasanya lamarannya ditolak. Nah, sebagaimana teman saya ketika melamar ditanya, apa pekerjaannya dek? Dia menjawab, saya seorang penuntut ilmu pak, dan ini pekerjaan saya sampai saya meninggal. Allahu Akbar. Dia mengira ini kredit poin untuknya. Tapi calon mertua ini mengatakan, kalau begitu sudah aku menuntut ilmu baru datang lamar anakku. Saya dengar langsung ini dari pemilik kisah itu yang, tapi sekarang masya Allah, ya tidak usah saya sebutkan namanya.
Bukan kita. Baik. Akhirnya menikahlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan hanya bermaharkan ad-dir', baju besi yang dimiliki Ali pada waktu itu. Ya, dan Nabi SAW, dan ini juga perhatian kepada para auliaul umur, para orang tua, permudah pernikahan, jangan dipersulit. Ya, Nabi SAW menikahkan putrinya dengan hidangan yang sederhana, dengan gandum, dengan kurma, ya, dengan roti, ya. Jadi sekali-sekali, dan ini jadikan sunnah. Ya, misalnya walimah, hidangannya misalnya pisang goreng saja, ya, sebagai hidangan pembuka. Baik, kita kembali. Ayol ikhwal karim barakallahu fikum. Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara yang paling pertama mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ranjang kematian. Saya katakan ranjang kematian karena Nabi berhijrah ke Madinah dan Ali yang menggantikan beliau tidur di pembaringannya, sedangkan rumah beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yang ketika Nabi SAW hendak mengutus pasukan ke Khaybar, Nabi mengatakan, la u'tiyanna rayata li rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa ahabba Allah wa rasulah. Saya akan menyerahkan bendera ini besok, kata Nabi. Ya, berarti dia akan diangkat menjadi pemimpin dan komandan perang. Ya, kepada seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah, pada malam itu, bahkan kata Umar, saya belum pernah bercita-cita ingin mendapatkan jabatan kecuali pada malam itu. Bayangkan, jaminan dari Nabi, dicintai Allah dan Rasulnya dan ia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya ketika mereka sudah berkumpul siap-siap ini, siapa di antara mereka yang diberi bendera tersebut? Nabi bertanya, aina Ali? Mana Ali? Ternyata Ali tidak hadir pada waktu itu. Beliau sakit mata. Beliau sakit mata. Dikatakan asabahu ar-ramat ya Rasulullah. Dia sakit mata ya Rasulullah. Ya, dan di antara salah satu di antara uzur bisa tidak menghadiri salat berjamaah adalah sakit mata. Ya, supaya tidak menular. Baik, kecuali kalau pakai kacamata. Baik. Jadi dipanggil Ali. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau meludahi kedua matanya Ali ibn Abi Thalib dan dengan izin Allah langsung sembuh seketika. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Dan kita cinta Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita cinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kita cinta Husainan wa Hasanan, Al-Husain wal Hasan. Kita cinta mereka karena mereka adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pernikahan mereka, ya ikhwah, suatu ketika Ummul Fadl ibn Harith berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melihat mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat salah satu di antara anggota tubuh Anda itu terpotong dan jatuh di rumah saya. Apa kata Nabi? Khairan insyaallah. Insyaallah maknanya itu baik. Beliau ditanya, apa maknanya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, satalidu Fatimah. Fatimah akan melahirkan. Subhanallah. Jadi Nabi SAW ketika mendengar bahwasanya Fatimah, ya, dalam keadaan hamil, apalagi ketika beliau sudah hampir melahirkan, Rasulullah SAW semakin berbahagia dan menunggu kedatangan sang jabang bayi. Dan lahirlah Al-Hasan. Hasan lebih dahulu lahir dari Husain, dan mereka ini tidak kembar, ya. Lahirlah Hasan, beberapa waktu kemudian lahirlah Al-Husain. Dan Nabi SAW ketika mendengar berita kelahirannya langsung keluar meninggalkan rumahnya. Ya, dan sebelum Fatimah menikah dengan Ali, Rasulullah selalu menziarahi Fatimah di rumahnya dan Fatimah selalu menziarahi Rasulullah di rumahnya. Ya, bahkan setelah menikah dengan Ali ibn Abi Thalib,
Ketika Fatimah datang ke rumah ayahnya Rasulullah, beliau berdiri dari tempat duduknya menyambut Fatimah dan mencium keningnya dan mendudukkannya di tempat duduknya Rasulullah. Begitu pula sebaliknya ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya Fatimah, Fatimah berdiri mencium keningnya Rasulullah dan mendudukkan di tempat yang paling mulia di rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Coba lihat bagaimana kecintaan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kelahiran Al-Husain, beliau bergegas ke rumahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau kemudian menciumnya, menggendongnya dan mentahniknya. Setelah itu ia bertanya kepada Ali, "Ya Ali, kau beri nama siapa anak ini?" Dan ini menunjukkan bahwasanya yang paling berhak memberi nama untuk anak yang baru lahir itu adalah bapaknya. Ya. Kau beri nama siapa anak ini? Ali mengatakan, Ja'far ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la, beri dia nama Husain. Akhirnya dia beri nama Al-Husain. Al-Hasan wal-Husain. Dalam sebagian buku sejarah disebutkan Fatimah juga melahirkan yang ketiga dan diberi nama Muhsin. Tapi meninggal dunia ketika ia masih kecil. Jadi tersisalah Al-Hasan dan Al-Husain. Kedua anak ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali, setiap hari beliau datang ke rumahnya Fatimah hanya sekedar untuk menggendong kedua cucunya. Bahkan ketika Nabi mencium Hasan dan Husain, salah seorang lelaki dari Badui yang bernama Al-Aqra ibn Habis, dan Aqra ibn Habis ini dari Badui dan orangnya kasar, budi pekertinya. Ketika dia melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, dia kaget. Ya Rasulullah, Anda mencium anak kecil. Nabi mengatakan, benar, ini adalah rahmah. Bahkan beliau mengatakan, apa yang saya lakukan dengan kalian jika rahmat sudah dicabut dari dada-dada kalian? Rahmat. Ya, makanya sekembali dari ini, ciumlah anak-anak antum. Dan jangan cuma satu yang dicium. Walaupun mungkin hati kita condong lebih cinta kepada satu di antara sekian banyak anak kita, tapi di hadapan anak-anak kita jangan tampakkan itu. Kalau satu dicium, cium semuanya. Jangan cuma satu. Cium juga umminya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan setiap beliau berangkat ke masjid, beliau mencium Aisyah radhiyallahu anha. Ya salam. Masuk di akalnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melihat Al-Husain bermain-main bersama dengan teman-teman sebayanya. Ingat, Al-Husain ini dilahirkan pada tahun ke-4 Hijriah. Makanya beliau ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau masih berusia 7 tahun. Ya, kita akan sebutkan nanti. Ketika Nabi melihat Husain, ayyuhal ikhwah, bermain-main dengan teman-temannya, Nabi mengejarnya dan Husain lari. Ya, sebagaimana antum kalau kejar anak antum biasanya lari sembunyi dulu. Ya. Jadi Husain ini sangat akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikejar, ketika ditangkap, Nabi mencium ya, mulutnya Husain. Nabi mencium pipinya Husain. Dan beliau mengatakan, Allahumma innahu minni wa ana minhu. Ya Allah, sesungguhnya aku dari Husain dan Husain dariku. Bahkan beliau pernah menggendong Hasan dan Husain dan mengatakan, Allahumma innahuma rihanatai. Ya Allah, sesungguhnya kedua anak ini adalah merupakan buah hatiku, kekasih hatiku. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai keduanya dan murkailah orang yang memurkai keduanya. Jadi kita cinta kepada Hasan dan Husain, anak dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwal karim. Mau lagi bukti?